Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat hidayah yang mesti diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berjamaah di tempat yang sangat mubarakah ini. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut memang mensyukuri nikmat Allah ini. Karena beberapa hari ini kita senantiasa diguyur hujan, dan alhamdulillah baru 2-3 hari ini kita sudah mulai melihat matahari. Dan itu sebenarnya kita masih bersyukur jamaah sekalian, dibanding di luar sana di negeri Paman Sam itu, tepatnya di Los Angeles itu bukan hujan air, tapi malah hujan api. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, karena sesuai tema yang saya diberikan oleh Al-Mukarram Ustaz Sulaiman Gosalam, dan ini katanya dilanjutkan dengan diskusi. Ya, sebenarnya saya jarang berdiskusi, tetapi sudah ada Al-Mukarram beliau kalau ada pertanyaan-pertanyaan jemaah yang mungkin saya belum saya ketahui, masih ada beliau yang membackingi saya. Hadirin ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini judulnya adalah manusia adalah makhluk terbaik dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan manusia terbaik dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat mulai sejak Adam mau diciptakan sampai selesai diciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk-makhluk sebelumnya untuk bersujud kepada beliau, kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Nah, inilah sebenarnya salah satu kemuliaan dibanding makhluk-makhluk lain. Salah satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri memerintahkan makhluk sebelumnya untuk bersujud. Ini tanda kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi ya, sebenarnya semua menolak. Malaikat pun sebenarnya juga menolak. Apalagi iblis. Cuma caranya Adam menolak itu secara halus. Kalau kita lihat penolakan Adam itu halus sebenarnya, cuma memang juga menolak. Dilihat di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah menyampaikan kepada kepada malaikat bahwa wahai malaikat, para malaikat, saya akan membuat suatu makhluk yang bernama manusia itu. Sampai para malaikat, mengapa ya Allah, kenapa masih mau menciptakan manusia bernama manusia? Siapa tahu bikinan baru ini, makhluk baru ini cuma membuat gaduh, membuat kerusuhan dan pertumpahan darah di muka bumi ini. Tapi kata Allah, kamu lebih tahu, kami lebih tahu apa yang engkau belum ketahui. Saya sudah tahu. Disitulah para malaikat pasrah menerima ini.
Beda dengan iblis, memang menolak mentah-mentah dan bahkan menantang Allah. Sampai ditanya waktu disuruh sujud iblis ini, wa ma mana'aka Allah tasjud, Allah tasjud. Wahai iblis, mengapa engkau tidak mau sujud ketika aku memerintahkan? Apa yang menghalangi dirimu? Apa kata iblis? Malah membanggakan dirinya. Ana khairum minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam ini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam, engkau ciptakan aku ini dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan, Adam kau ciptakan dari tanah. Jadi iblis merasa dirinya lebih hebat, lebih tidak patuh dirinya untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini satu kemuliaan, kemudian kesempurnaan manusia itu, dan itu satu juga kemuliaan, bahwa di makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat dan hewan-hewan, itu seperti malaikat, itu luar biasa memang diciptakan dari cahaya, tetapi malaikat itu tidak diberikan akal, tapi tidak diberikan nafsu. Itu bedanya. Kalau hewan atau binatang diberikan otak, tapi tidak diberikan akal, cuma nafsu diberikan kalau binatang. Tapi kalau manusia ini, kita manusia ini alhamdulillah sempurna sekali. Diberikan akal pikiran, diberikan nafsu. Nah, jadi tidak heran kalau memang malaikat itu patuh sekali, tidak ada yang membangkang karena memang tidak diberikan nafsu. Nah, beda dengan binatang. Binatang itu ya cuma nafsu toh. Jadi jangan heran kalau ada binatang seenaknya saja. Ayam misalnya mau kalau datang syahwatnya di depan orang apa saja ya dia lakukan syahwat anunya itu, nafsunya itu. Beda dengan kita manusia. Nah, manusia, jemaah sekalian, manusia ini kalau dia fungsikan manusianya sebagai manusia yang benar, itu melebihi daripada malaikat. Lebih mulia daripada malaikat. Namun apabila dia terlalu memperturutkan juga hawa nafsunya, nah itu bahkan jatuh menjadi lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adal. Jadi manusia ini kalau dia pergunakan fungsinya sebagai manusia yang mulia, yang mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah manusia lebih mulia daripada para malaikat-malaikat itu. Jadi manusia ini memang tidak harus juga dihilangkan nafsu. Jadi agama ini, Islam ini bukan menghilangkan nafsu, tetapi mengatur bagaimana nafsu itu disesuaikan fungsinya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, sekali lagi, bahwa kita manusia itu tidak bisa dihilangkan yang namanya nafsu. Kalau nafsu tidak ada, ya mungkin kita tidak ada seperti sekarang ini. Tidak ada kita seperti ini kalau nafsu kita tidak ada. Jadi manusia itu bukan dihilangkan nafsunya, ditiadakan nafsu, tapi untuk mengatur bagaimana nafsu sesuai aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau memang kita mempertahankan ini, mau betul-betul kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya dua sebenarnya yang kita perlu laksanakan. Yang pertama-tama itu kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada lain. Jamaah sekalian, kalau kita betul-betul mau senantiasa dimuliakan di dunia ataupun di akhirat, itu kuncinya hanya dua. Kita melaksanakan
aturan-aturan Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda mengatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Nah, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengimani Al-Quran itu, Al-Quran di depannya dia simpan di depan, kemudian dia mengikuti dari belakang. Apa kata Al-Quran dia laksanakan, apa yang dilarang Al-Quran dia tinggalkan. Al-Quran ke barat maka dia ke barat, Al-Quran ke timur dia ke timur. Disitulah Allah menuntut Al-Quran, maka di situ Al-Quran akan menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah. Dia surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Namun kata Rasulullah, wa man ja'alal Qur'an khalfahu saqahu ilan nar. Namun apabila kita tinggalkan, membelakangi Al-Quran, kita malah di depannya Al-Quran, Al-Quran di belakang disimpan. Al-Quran mengatakan apa? Al-Quran menganjurkan kita ke barat, kita ke timur. Al-Quran mengatakan selatan, kita ke utara. Maka disitulah Al-Quran sendiri yang menggiring kita ke dalam lubang-lubang neraka, ia surga, ia neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Jadi jamaah sekalian, kesimpulan daripada ceramah kita ini bahwa kalau kita mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain, kita harus mengikuti tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu menjadi pedoman kita dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lain. Kapan-kapan kita tidak mengikuti Al-Quran itu, maka di sini pasti ya kita lihat di mana-mana. Taruhlah saja di Indonesia ataukah bahkan di dunia ini. Mungkin kalau di dunia ini dijumlahkan keseluruhannya kurang lebih 7 miliar umat manusia di seluruh dunia, itu umat Islam kurang lebih 1,5 miliar. Jadi di beberapa agama itu, jadi sebenarnya kita ini mayoritas beragama Islam. Karena jumlah umat Islam itu kurang lebih 1,5 miliar, 1,7 atau mungkin sudah hampir 2 miliar. Karena sekarang ini akhir-akhir ini alhamdulillah jumlah orang-orang mualaf itu semakin bertambah jamaah sekalian, semakin sadar. Apalagi di daerah-daerah barat, di Eropa sana, di Amerika sekarang ini setelah diguncang bencana luar biasa di sana, bahkan berbondong-bondong alhamdulillah. Orang-orang Amerika itu berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kalau kita lihat jumlah sekarang ini seluruh agama, maka Islam sebenarnya mayoritas, lebih-lebih di negara kita ini. Tetapi apa yang kita lihat jamaah sekalian, kita mayoritas tetapi seolah-olah kita ini asing di negara kita sendiri yang mayoritas semua Islam. Nah, jadi karena memang kita jauh dari ajaran-ajaran Al-Quran. Kita memang mengakui semua bahwa tidak ada lain sebenarnya Al-Quran itu adalah pedoman hidup, tuntunan hidup. Tetapi kenyataannya ya paling Al-Quran itu dibaca pada saat-saat, diingat pada saat-saat hari-hari raya, peringatan hari-hari besar Islam. Itu baru di situ dibaca. Tapi setelah itu membuat aturan-aturan, sebenarnya segala aturan ini di dunia ini sudah lengkap sebenarnya di Al-Quran itu. Masalah apa yang kita inginkan jamaah sekalian di Al-Quran itu? Masalah ekonomi, masalah pergaulan laki perempuan, masalah politik pemerintahan, semua sebenarnya sudah lengkap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kesimpulan ceramah kita, mari kalau kita betul-betul mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita betul-betul kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sebagai pedoman. Dan mungkin kalau memang satu-satu personil begini kita mau menyuarakan Al-Quran itu memang agak berat. Tapi kalau kita senantiasa sama-sama
di mana saja bertemu kita menyampaikan bahwa Al-Quran itu ada pedoman hidup kita, mengatur manusia ini. Dimanapun manusia ini diatur Al-Quran, insya Allah kita betul-betul menjadi negara ini, dunia ini menjadi negara rahmatan lil alamin. Mungkin ini saja sekedar yang kami bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.